Gadis itu secara tidak sengaja bertemu dengan seorang pengemis saat sedang menyapu jalan. Tanpa diduga, pengemis itu adalah presiden miliarder. Sejak saat itu, kehidupan gadis itu akan segera menjadi lebih baik. Ternyata orang yang duduk di dalam mobil mewah ini, melihat gadis di luar yang terlihat begitu merana. Jadi rasa kepedulian pria ini membawanya untuk membuat keputusan gila. Apa yang kamu rencanakan presiden? Ambilkan aku pakaian yang kurang layak dan biarkan aku pergi menemuinya. Jadi presiden berpura-pura menjadi pengemis. Agar dipercaya, ia melakukan beberapa trik dengan menjadi pahlawan bagi wanita tersebut. Benar saja, gadis itu berterima kasih kepada pria pengemis karena telah menyelamatkan hidupnya. Wanita itu ingin mengobati lukanya dan mengantarnya pulang. Tetapi pengemis itu berbohong bahwa dia tidak memiliki tempat tinggal. Jadi wanita baik hati itu memutuskan untuk membawanya ke rumah. Pria pengemis itu adalah Tuan Lee. Ia menjabat sebagai ketua di sebuah perusahaan besar. Saat ini dia menyamar sebagai pengemis dan tinggal bersama gadis itu. Sebelumnya gadis ini telah menghabiskan 3 tahun di penjara dan untuk pertama kalinya ia memiliki teman setelah dibebaskan dari penjara. Dia merawatnya dengan baik, memasaknya, bahkan membantunya mencuci pakaian. Meskipun gajinya kecil ia selalu memberikan makanan enak untuk Tuan Lee. Kehadiran Lee Tuan seolah-olah menjadi cahaya dalam kegelapannya. Untuk memberi makan Tuan Lee, gadis itu untuk sementara berhenti dari pekerjaannya sebagai pembersih dan beralih menjadi pelayan hotel. Sayangnya seniornya adalah seorang wanita yang jahat. Tidak hanya mengejeknya, dia bahkan membawanya ke kamar pribadi tempat teman-teman sekelasnya makan malam. Apakah ini Man-Man dulu? Bukankah dulu profesor mengatakan kalau kamu akan menjadi dokter terkenal? Mengapa dokter bekerja sebagai pelayan? Rumah sakit macam apa yang berani menerima seseorang yang sudah dipenjara? Beri aku anggur atau aku akan menuntutmu. Itu benar. Dulu kamu telah menolakku sebelumnya. Sekarang jika aku berdiri untuk melindungimu, bagaimana menurutmu? Dulu kamu terus menolak minum anggur bersamaku. Hari ini aku akan membiarkanmu minum dan mabuk. Hanya karena gadis itu mendorongnya. Dia tanpa ampun mengunci tangannya. Man-Man hanya bisa menolak dan melawan. Beraninya kau menggigitku. Hentikan dia. Berikan wanita gila itu kepadaku. Bukankah kamu sangat menyukainya? Ketika pria itu hendak memukulnya dengan botol, tiba-tiba ada seseorang yang datang. Bukankah mulutmu terlalu berisik sekarang? Keluarlah dari sini. Hei, siapa kamu? Beraninya kamu melakukan ini kepadaku. Jika Anda ingin tahu siapa, saya adalah manajer hotel ini. Gadis ini adalah orangnya Presiden Lee. Mereka langsung membawa pergi orang-orang sombong ini. Setelah mereka menolongnya, Man-Man sedikit curiga. Keesokan harinya, teman sekelas yang memiliki hati busuk itu turun dan memintanya untuk kembali bekerja. Man-Man, saya mohon kepadamu untuk tidak pergi. Apa yang kamu lakukan? Carilah teman-teman kelasmu kemarin. Mereka semua telah mengakui kesalahan mereka. Aku tahu aku salah. Seharusnya aku tidak melakukan itu padamu. Keluargaku bangkrut. Ayahku pergi ke rumah sakit dan sekarang mungkin nasib buruk akan terjadi padaku. Tolong maafkan saya. Apa yang kamu lakukan? Bukankah kamu bilang kamu tidak punya apa-apa untuk dikatakan kepadaku? Saat ini Tuan Lee dirawat oleh seorang gadis yang sangat baik setiap hari. Dia tidak tahu kalau dia sebenarnya adalah miliarder kaya. Kali ini Presiden berencana untuk membuat hidupnya jauh lebih baik. Hari ini Man-Man telah dijebak oleh temannya. Ia bertemu kembali dengan pria yang tidak bermoral. Man-Man, Anda telah mewakili perusahaan kami. Minumlah bersama Tuan Lu karena dia adalah salah satu investor. Tidak, aku tidak akan minum. Selama pemaksaan, ia menjatuhkan minuman. Akhirnya, ia mendapatkan sebuah tamparan. Apakah kamu tidak punya malu? Man-Man, ayo minum. Kamu sangat beruntung karena bertemu Tuan Lu. Hormati dia sedikit. Jangan terlalu sopan. Mereka bahkan memaksanya minum. Tuan Liu, saya minta maaf untuk pergi ke toilet. Man-Man, tunggu di sini dan jaga Tuan Lu dengan pelayanan terbaik. Kamu tidak bisa pergi. Patuhlah padaku. Tuan Lu, apa yang akan Anda lakukan? Diam dan jangan melawan. Pria ini berusaha memaksa Man-Man untuk memuaskan nafsunya. Tiba-tiba, ia mendapatkan panggilan. Hentikan sekarang. Di sana ada wanita presiden yang tidak boleh kamu sentuh. Sial, aku baru saja hendak menyentuhnya. Hei Tuan Lu, nasibmu akan hancur kalau begitu. Mendengar ini, Tuan Lu sangat takut. Ketika keluar, wanita ini mengatakan kalau dia telah memasukkan obat di anggur tadi. Sepertinya dia akan menjadi milikmu. Seketika dia langsung menamparnya. Kamu sengaja membawa gadis itu untuk menjebakku, bukan? Apakah kamu tahu siapa orang di belakang gadis itu? Tenang Tuan Lu, dengarkan aku. Kita bisa bicarakan ini pelan-pelan.
Siapa yang datang? Saat ini Tuan Li datang. Apa yang telah terjadi? Dia dibius dan ditampar. Siapa yang melakukan ini? Pengawal belum bisa menjawab pertanyaan presiden. Ia langsung membawa gadis itu pulang ke rumah. Karena pengaruh obat, ia tidak bisa mengontrol dirinya. Jangan banyak bergerak, karena terlalu panas. Man ingin membuka bajunya. Ikuti RS Studio untuk episode selanjutnya.